Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Hamdani dari Universitas Pancasila Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester 4 mata kuliah statistik dosen pembimbing yaitu Ibu Ayu Nur Amalia dengan nomor induk mahasiswa 187215004. Baik, langsung saja. Pertama saya akan membacakan soal ulangan akhir semester. Yang pertama yaitu yang satu diberikan data hasil penelitian sebagai berikut: X 9877 8899696, Y 456767510512. Keterangan: X tingkat pendidikan, Y kesadaran belajar. Pertanyaannya, cari persamaan registrasi Y atas X, Y sama dengan A ditambah BX tutup kurung. B, lakukanlah pengujian 1 yaitu linearitas regresi Y atau atas X. 2, signifikansi registrasi Y atau X. 3 yaitu buat tabel ANOVA apakah regresi linear dan signifikan pada A sama dengan 0,05. Selanjutnya yaitu C, hitung koefisiensi korelasi dan uji signifikasinya dan determinasi antara Y atas X. Keterangan variabel Y yang kosong diberi nilai 9 ditambah dengan nomor absen kelas, yaitu nomor absen kelas saya itu nomor 28. 2, data penelitian tentang kompetensi X1 dan komitmen profesi guru X2 terhadap kinerja guru Y disajikan pada berikut, yaitu Y 667665, X1 6594101114, X2 74961093. A, tentukan persamaan regresi linear Y atas X1 dan X2, tafsirkan progres SPSS. B, lakukanlah uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2 dan ditafsirkan. C, hitung korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2, tafsirkan progres SPSS. D, hitung eksklusinya dengan program SPSS. 1. Korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2. Korelasi antara Y dan X1 dengan mengontrol X2 RY12. 3. Korelasi antara Y dan X2 dengan mengontrol X1 RY2.1. Keterangannya angka pada 4 variabel X1 dan X2 ditambah dengan absen ujian Anda. Nah, ini ada berikut data 5 orang responden yang disurvei pada perusahaan sebagai berikut. Nah, ini di kolom kotak ini contohnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal yang tadi saya bacakan. A, cari persamaan regresi linear Y atas X buka kurung Y sama dengan A tambah BX. Konvensinya yaitu standardized koefisien. Ini yang di kotak ini. Terus Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 10.435 tambah 0,408 tutup kurung. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 10,435 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 10,435. Koefisien registrasi X sebesar 0,5408 menyatakan setiap pertambahan 1% nilai kesadaran belajar, maka nilai tingkat pendidikan bertambah 0,408. Koefisien regresi tersebut dinilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh arah variabel X terhadap Y adalah negatif atau tidak berpengaruh. Itu yang A. Selanjutnya ada B. Nah, ada B yaitu ANOVA. Nah, ini di kolom ini contohnya. A, dependent variable tingkat pendidikan. B, predictor atau konstan kesadaran belajar.
Selanjutnya yaitu 2. Signifikasi regresasi Y atas X. Coefficients yaitu ini contohnya A. Dependent variable tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel ketiga diperoleh nilai sig sama dengan 0,001 yang berarti kriteria signifikan buka kurung 0,05 buka kurung. Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikasinya, artinya model regresi linear memenuhi kriteria linearitas sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran belajar. Sementara variabel bebas X lainnya dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh sehingga dikeluarkan dari regresi melalui metode dalam SPSS. Selanjutnya 3. Tabel ANOVA, apakah regresi linear dan signifikan pada A sama dengan 0,00. Nah, ini ANOVA tabelnya di bawah. Dependent variable tingkat pendidikan. B. Predictors constant kesadaran belajar. Jika nilai signifikasinya atau sig lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh X terhadap Y.2. Sebaliknya, jika nilai signifikasinya sig lebih besar dari probabilitas 0,505 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh X terhadap Y. Hasilnya yaitu 0,01 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu C. Hitung koefisiensi korelasi dan uji signifikasinya dan determinisasi antara Y atas X. Nah, ini tabelnya di bawah sebagai berikut. Correlation ada tingkat pendidikan, kesadaran belajar. Nah, tingkat pendidikannya, kesadarannya ini ada. Hasil koefisien korelasi antara variabel Y kesadaran belajar atas X tingkat pendidikan adalah 0,879 positif atau korelasi sempurna. Hasil uji signifikasinya 0,01 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikasinya antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel ketiga diperoleh nilai sig sama dengan 0,001 yang berarti kriteria signifikan 0,05. Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan, artinya model regresi linear memenuhi kriteria linearitas sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran belajar yaitu Y. Sementara variabel bebas atau X lainnya dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh sehingga dikeluarkan dari regresi melalui metode dalam SPSS. Selanjutnya 3. Tabel ANOVA, apakah regresi linear dan signifikan pada A sama dengan 0,05. Ini tabel ANOVA di bawah sebagai berikut. A. Dependent variable tingkat pendidikan. B. Predictors atau konstan kesadaran belajar. Jika nilai signifikasi atau sig lebih kecil dari probabilitas 0,505 mengandung arti bahwa ada pengaruh X terhadap Y.2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi sig lebih besar dari probabilitas 0,505 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh X terhadap Y. Hasilnya 0,01 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, C yaitu terakhir, hitung koefisiensi korelasi dan uji signifikasinya dan determinasi antara Y atas X. Nah, ini
korelasian tabelnya yaitu tingkat pendidikan. Jadi hampir semuanya bersama gitu. Nah, hasil koefisien korelasi antara variabel Y kesadaran belajar atas X tingkat pendidikan adalah 0,879 positif atau korelasi sempurna. Hasil uji signifikasi 0,01 yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.